Rahayu, salam budaya, salam pecinta pusaka untuk semua saudaraku yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Kembali lagi bersama saya Vicky Wijaya. Kali ini saya mau mereview beberapa pusaka yang kemarin sebagian dapatnya waktu hari puasa, sebagian sudah saya dapatkan agak lama. Berbicara tentang pusaka, ya kita semua tahu pusaka ada beberapa aspek. Orang membeli pusaka ada beberapa aspek yang sudah sering sangat kita bahas, dari mengoleksi dari nilai seninya, atau sebagian untuk menunjang spiritual, karena pusaka itu adalah gabungan seni dan doa. Dan yang ketiga mungkin sebagian nilai investasi. Jadi memang kadang-kadang juga ilmu tangguh menangguh pusaka itu bisa berbeda-beda tiap orang. Yang melihat pasikutan, besi, itu semua dari pakem buku-buku keris. Di sini saya mendapat pusaka yang saya rasa sangat cukup istimewa dari segi material maupun dapur. Dapur bentuknya, karena saya juga baru kali ini melihat ada pusaka kabudan sebesar ini. Tapi sebelum nyampe ke sana, kita akan bahas keris Mojopahit dulu. Ini kerisnya. Nah, ini sandangannya aneh. Ini mirip Jogja, mirip Solo, tapi mirip Jawa Timur. Kayunya Timoho. Masih original, warangka bawaannya bekas kolektor. Dapat hunting waktu puasaan. Kalau kita lihat dari mendak sama selutnya ini inten, biasanya orang sebutnya inten silent, dan ini ada permata merahnya. Kayunya kita lihat ini kayu Timoho, tapi ini sudah termahar, dimahari oleh salah satu kawan yang udah kayak saudara di luar kota. Ini saya cuma review untuk sharing edukasi dengan teman-teman. Ini pusakanya. Ini pusaka Luk 9. Bisa dilihat ya pamornya, ini ada dua pamor berbeda. Yang di bawah ini pamor belarak sineret, tapi yang di atas adalah pamor lar gangsir. Sebelum membahas pamor, kita bahas dapurnya dulu. Kita hitung luknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Luk 9, di sini ada lambe gajah, kembang kacang, di sini tidak ada sogokan. Jadi ini setelah saya identifikasi, dapurnya adalah dapur Sempono. Sempono Luk 9. Sempono yang berarti mimpi atau cita-cita. Sedangkan Luk 9 adalah angka tertinggi dari suatu bilangan, dari 0 sampai 9. Makanya tidak heran filosofi Luk 9 ini adalah untuk pusaka-pusaka kasepuan. Biasanya dipegang oleh golongan priayi atau kiai atau orang yang sesepuh. Karena ada istilah di Jawa itu, ketika orang yang ingin selamat dunia akhirat ataupun orang itu ingin mandi itu bahasa Indonesianya itu ampuh, itu harus menjaga babakan hawa songo. Babakan hawa songo itu ya hidung, mata, telinga, mulut, itu harus dijaga. Dan dari keris Sempono Luk 9 ini saya mengambil kesimpulan bahwa untuk mewujudkan cita-cita atau mimpi yang besar, kita juga harus berperilaku lurus, dalam artian menjaga babakan hawa songo itu tadi. Makanya ada di Jawa, manusia yang baik harus bisa menghindari molimo, madon, main, medok. Secara agama, bermain perempuan itu berzina, mabuk itu dosa, maling itu tidak boleh, kan seperti itu. Jadi banyak ageman para kiai memang dapurnya Luk 9, bisa Panimbal, bisa Sempono, karena 9 itu adalah angka tertinggi. Sedangkan pamor lar gangsir, kalau kita lihat keris keraton Yogyakarta, ada Kanjeng Kiai Kopek, itu katanya pamornya adalah lar gangsir. Lar gangsir itu filosofinya banyak yang mengatakan, ada beberapa pendapat, gelar ageman siro. Sedangkan lar gangsir sendiri adalah sayap dari
jangkrik yang besar, dimana jangkrik itu ketika berbunyi jangkrik-jangkrik yang kecil akan diam. Makanya tuahnya dipercaya menambah kewibawaan, juga tanda suatu pemimpin wilayah, karena largangsir itu jangkrik yang memimpin sebagian wilayah di wilayahnya. Ketika dia berbunyi satu wilayah, jangkrik-jangkrik yang lain akan diam, makanya dipercaya tuah kewibawaannya sangat besar. Kalau ngomong tangguh pasti banyak perbedaan pendapat, ada yang bilang ini Pajajaran, ada yang bilang Mojopahit. Kalau saya pribadi dari Pasikutan ini ukurannya tidak terlalu panjang, antara mungkin 33 cm panjang bilahnya, ini saya kategorikan keris Mojopahit awal. Lantingannya sangat ringan, sepuh sekali kalau kita lihat kurusinya, dan di bawah ini ada pamor belarak. Belarak juga tuahnya dipercaya kewibawaan. Sedangkan kalau largangsir ada tuah pergaulan atau pengasihan, jadi mudah bergaul dengan siapapun dan mudah dipercaya orang. Ini saya kategorikan keris yang sangat wingit. Mojopahit nggak diragukan lagi, tuahnya, powernya itu di atas pusaka-pusaka era sesudahnya. Jadi luk 9 dengan lambe gajah 1, kembang kacang tanpa sogokan, ada gereneng, itu adalah dapur Sempono. Jadi kita bahas pamor, di sini ada pamor belarak sineret dan largangsir. Detailnya bisa dilihat ya, ini pamor largangsir. Dan di sini belarak sineret seperti daun kelapa, ya modelnya seperti itu. Kita lihat besinya, tempahannya kering, ringan. Pasikutannya ini keris-keris Mojopahit yang terkenal ampuh. Kemudian saya juga mendapat pusaka yang saya kategorikan sekarang udah cukup langka di zaman sekarang, menjadi buruan para orang-orang Jawa Timur atau orang Madura. Kalau kita lihat warangkanya, ini adalah pakem warangka 66, ukir lawasan, original dengan handle-nya, ini dedernya, ini handle atau header ini dari bahan gading gajah. Kita lihat retaknya. Banyak yang tanya kok warnanya merah, memang ada yang seperti ini. Nanti kita detailkan. Ini masih original sandangannya, termasuk bukan keris patrem tapi jimat. Panjangnya bilahnya tidak sampai 20 cm, jadi mudah dibawa-bawa. Tapi pusaka ini di Pulau Madura terkenal sangat ampuh, disebut pusaka Puteran, karena di Pulau Madura ada salah satu desa yang desa Puteran. Itu ada empu yang sangat terkenal di situ. Pada era Mojopahit, orang-orang Madura menyebutnya bujuk Mojopahit. Ini salah satu contoh keris Puteran, bukan putran keris yang sudah ada terus diputerani, bukan ya. Poteran itu nama desa di Pulau Madura. Saya sempat tanya dan cari beberapa literatur. Ini sudah sangat langka dan ampuh, dikenal tuah pengasihannya tinggi, bisa menarik lawan jenis maupun mudah bergaul dengan siapapun. Ya, kalau kita lihat di sini dapurnya Jalak Nyucup Madu, karena di sini ada sogokan 1. Baik. Kalau kita lihat pamor ini adalah pamor Wahyu Timurun. Di baliknya ada tunggak semi. Pamor Wahyu Timurun dipercaya tuahnya sang pemilik akan mudah mendapatkan petunjuk dan menambah kepekaan batin. Jadi ketika ada apa-apa, ada orang berniat buruk, itu akan peka batinnya, akan tahu dulu. Sedangkan tunggak semi adalah bertuah kerejekian, filosofi kerejekian, mempermudah orang untuk memperluas atau mengembangkan usahanya, dagang, pertanian. Tapi kalau kita lihat warangka dan handle dedernya gading ini adalah suatu tanda ciri bahwa ini dulu pusaka yang dipegang oleh kasta bangsawan atau keraton. Karena kalau rakyat biasa nggak mungkin pakai handle gading, karena ini pada waktu zaman kerajaan ini sudah sangat mahal dan langka. Ini suatu tanda kemewahan pada zaman itu, ya. Di pusaka-pusaka bangsawan itu biasanya memang dedernya ini dari gading. Sedangkan kalau pakem Jogja, kita lihat dari pendoknya kan, ada kemalu merah, itu golongan bangsawan raja. Ada kemalu hitam, kemalu hijau, itu
ada lain-lain ciri-ciri kasta. Kemudian yang saya dapat ini belum saya cuci, ini warangan lama, cuma saya kategorikan pusaka ini cukup wingit ya. Kita lihat besinya ini kehijauan seperti besi karangkijang, sangat sepuh. Ini dapurnya Parung Sari karena lambe gajahnya 2. Sebagian orang mengatakan tangguh Mojopahit, tapi kalau kita lihat pasukitannya sepertinya ini sesudah Mojopahit, era-era Demak ya, Mojopahit akhir, karena looknya look Kembo. Parung Sari dapurnya, pamornya keleng, besinya jenang ya, jelas ya ini besinya ya. Parung Sari itu ibarat gandengannya keris sengkelat. Kalau sengkelat lambe gajahnya 1, sogokan, luk 13, kembang kacang. Nah, ini lambe gajahnya 2. Jadi dapurnya Parung Sari. Parung Sari yang berarti keindahan ya, taman. Percaya tuahnya akan memberikan ketentraman pada sang pemilik dan rumah tangga. Tapi kalau pamor keleng ini kita sulit untuk menjelaskan, karena pamor keleng atau pamor hitam itu biasanya ada tuah yang disembunyikan oleh sang empu, dan tuahnya memang biasanya di luar tuah-tuah keris-keris yang ada pamor, yang memang sengaja disembunyikan dan biasanya dibuat oleh empu-empu yang sudah mumpuni. Kalau keris yang udah kerowak gini, pasti orang yang seni pasti udah sangat kurang berminat. Sedangkan kalau orang yang percaya dengan spiritual, ini malah yang dicari. Ya, satu, menjadi bukti otentik pusaka ini pusaka sepuh. Salah satu bukti otentik, jangan salah paham. Terus yang kedua, kalau pamor keleng memang memiliki rasa yang berbeda. Jadi pusaka itu memang ya juga ilmu rasa yang digunakan, kemantapan hati. Kalau sekedar seni ya kita akhirnya belajar terus-menerus secara objektif. Sedangkan pusaka yang dimaksud pusaka ageman atau sreg itu bukan hanya sekedar melihat fisik, tapi melihat isi, melihat kemantapan hati. Nah, itu yang harus dijadikan kita juga bahan pembelajaran, karena orang-orang modern jarang yang paham, nggak mungkin paham tentang isi, tuah. Kebanyakan mempelajari material dan seni, tapi isi jangan sampai ditinggalkan. Karena kalau menurut saya pribadi, pusaka ini ya sekedar mainan. Kalau tanpa doa, tanpa isi, tanpa filosofi itu nggak asik, nggak lengkap. Kalau cuma sekedar seni, filosofi, jadi pusaka ya tetap harus ada doa, filosofi yang terkandung, yang harus kita pahami dan kita bisa jalankan dalam kehidupan kita. Seperti itu. Nah, ini yang saya dapat, pusaka yang saya rasa cukup langka. Ini pusaka ini dulu dipegang kolektor Surabaya, temuan lama tahun 90-an. Bapak dari kolektor itu sudah meninggal, dan ini anaknya dipasrahkan ke saya untuk siapa yang memang benar-benar berminat untuk memahami. Pusakanya langsung aja. Wah, bisa dilihat jelas karakter besinya membatu, hijau, kehijauan. Ini yang disebut dapur betok sigar jantung. Ini sangat cukup langka dan menjadi buruan para kolektor maupun pedagang maupun kasepuan. Itu sangat mencari pusaka dapur sigar jantung. Yang banyak beredar adalah betok jalak budo. Nah, seperti itu. Tapi untuk sigar jantung itu langka, sangat langka. Ini materialnya sangat membatu, korosinya. Ini temuan lama, hijau. Jadi ketika pusaka ini datang pun, kalau boleh bercerita tentang esoteri, itu ada kejadian yang memang di luar nalar di rumah saya. Dan ini dipercaya tuahnya ampuh untuk tindih pusaka. Anda mengoleksi 1000 pusaka, 2000 pusaka nggak ada masalah kalau udah punya pusaka kasepuan dapur betok. Kalau estimasi, ini adalah Singosari awal. Singosari awal.
Jadi memang bisa mengayomi pusaka-pusaka di tanggul-tanggul sesudahnya. Dan pada waktu itu era yang dibutuhkan, pusaka yang dibutuhkan pada waktu itu cuma perlindungan, ketentraman rumah tangga, kejayaan, tapi powernya kasepuan sangat besar. Jadi Anda keris nyimpen keris Mataram, Belambangan, Mojopahit nggak ada masalah, meskipun pamor buntel mayit, pamor apa, ketika Anda sudah punya pusaka tindih, dalam tanda kutip, dalam tanda catatan, ya Anda harus bisa menyatu dengan pusakanya, memahami filosofi maknanya. Ini bukan cuma pusaka tindih, tapi penstabil spiritual, penstabil emosional, gaya perlindungannya besar. Makanya banyak beberapa ahli spiritual pasti punya pusaka betok, karena dipercaya tuahnya di atas rata-rata. Tuahnya ini besar tapi tenang. Ibarat sungai itu dalam tapi atasnya itu tenang. Bukan sungai yang dangkal tapi arusnya kenceng. Dalam pusakanya. Nah, sungainya itu dalam tapi arusnya yang di atas itu tenang. Tapi yang di dalam itu bisa menghanyutkan orang dengan mudah. Kalau sungainya dangkal, yang atas kan arusnya kenceng, tapi di bawah kan sedang-sedang saja. Belum tentu orang itu hanyut di sungai yang dangkal meskipun arusnya kenceng. Tapi kalau sungai yang dalam itu bahaya. Ibarat pusaka bedok saya ibaratkan seperti itu. Jadi ilmunya memang sudah sangat dalam. Ibarat gelas ini terisi penuh, bukan air cuma separuh. Kalau air separuh kan kocak-kocak, dibawa perjalanan kocak-kocak. Makanya ilmu orang yang sudah tinggi pasti merunduk seperti padi, ilmu padi. Pasti sedikit bicara, tidak arogan, tidak keminter, gitu loh. Makanya keilmuan seseorang dan pencapaian spiritual seseorang itu nggak bisa dilihat hanya cuma dari omongannya. Kita harus selami lebih dalam. Kebanyakan para sesepuh atau ulama yang omongnya itu terlalu tinggi, itu nol. Tapi kalau memang beliau itu sudah tinggi ilmunya, pasti akan biasa-biasa saja dan tenang, lebih tenang. Begitupun di kehidupan kita, pasti Anda tahu bahwa orang yang berbicara berlebihan itu kebanyakan nol, nggak ada bukti gitu. Nah, ini pusaka betok sigar jantung. Kita bisa bedakan, ini saja, ini pusaka yang juga saya anggap ini kabutan. Ukurannya kan jauh, ini jauh lebih besar. Kalau ini dapur betok, sogokan sama. Tapi kalau sigar jantung ini betok terus seperti jantung, ya, sigaran jantung. Jadi ini perbedaannya, ini dapur betok, ini sigar jantung. Nah kalau jalak seperti ini udah masuknya jalak. Nah di sini udah ada tikel alis, ini geger sapi, cuma kondisi materialnya sangat aus, temuan sungai, patinanya tebal sangat ini. Kan beda, ini sigar jantung, ini jalak, dapur jalak ya. Untuk tuah sama, tuah pusaka-pusaka era Singosari maupun Kabudan itu adalah untuk tindih. Jadi para kolektor maupun sesepuh biasanya memang harus punya yang original. Kalau ada betok harga 3 juta, 2 juta ya, kebanyakan KW. Karena pusaka ini sangat langka. Dan kalau pusaka langka tidak mungkin dimaharkan dengan mahar yang cukup murah. Kita pakai nalar, pakai logika juga dalam memahari pusaka. Jadi kita pelajari dulu pusaka dari segi material maupun dari rasanya. Pasti pusaka-pusaka temuan itu karakternya membantu. Seperti ini juga pusaka temuan lo membantu. Ini saya kategorikan Singosari, paksinya kotak, membantu sangat, pamornya ndeling. Ya. Sedangkan kalau keris Mojopahit awal, paksinya oval, ini juga sebagian menganggap Singosari awal atau Mojopahit akhir. Mojopahit awal atau Singosari akhir ya. Mohon maaf, Mojopahit akhir atau Singosari awal. Tapi kan agak berbeda dengan ini. Ini sama-sama original keris temuan, tapi materialnya sedikit berbeda. Ya, jadi mungkin itu untuk edukasi atau sharing pemahaman dengan teman-teman. Jadi maharilah pusaka sesuai standar dan kemampuan Anda.
Dan kalau Anda mau cari barang bagus, mahar murah, ya mungkin bisa dapat ketika Anda langsung hunting ke desa, ketika pemiliknya tidak memahami pusaka. Tapi kalau di teman-teman dagang ataupun teman-teman pemahar, pasti ya mahar itu sesuai kualitas lah, sesuai kualitas seni untuk sementara ini. Tapi juga ada sebagian yang melihat dari isi dan yoni atau rosonya. Oh, ini cocok, mantap. Ketika kita seneng serap sama pusaka, berapapun nilai kita mahari. Karena apa? Itu udah roso, berarti cocok, energinya satu frekuensi, seperti itu. Jadi pusaka itu kadang-kadang memang disebut jodoh-jodohan itu juga bisa. Karena kadang-kadang kita yang hunting di desa-desa dapat harga agak miring di desa, seperti itu. Tapi juga kadang di desa itu minta mahal. Terus dapur brojol, tilam, pamor, waswuta, minta mahar 20 juta. Kadang-kadang seperti itu kita ngalami. Karena apa? Ini dulu tukar sapi sepasang, tukar tanah, mbah saya, seperti itu. Jadi pusaka ini, harga ini relatif. Ada yang patokan sementara ini dari nilai seni, ada yang juga dari nilai spiritual, kemantapan hati. Ketika cocok, berapapun dibayar. Jadi ya maharnya relatif, tidak bisa ditentukan. Tapi ada patokan lah. Di para pemahar ini ada patokan. Jadi kita lihat kelangkaan, kondisi pusaka, besinya gimana, tangguh apa, kan seperti itu. Ya mungkin yang saya bahas kali ini cuma itu. Ya cuma intinya saya berpesan kepada teman-teman memahari pusaka sesuai kemampuan dan pelajari dulu pusaka agar Anda tahu. Bukan pusaka bagus, pusaka yang memang kualitasnya bagus, ibaratnya harganya itu bisa 10 juta, Anda tawar cuma harga 1 juta, kan kasihan pemaharnya. Kadang di desa aja kita nggak boleh, kalau pusaka bagus bisa-bisa mahal, kadang-kadang mintanya nggak masuk akal malah dari desa. Makanya itu yang disebut pusaka jodoh-jodohan. Kemudian ya nanti jangan lupa juga ada pameran di bulan depan di Jawa Tengah ya, di Karanganyar. Tanggalnya nanti akan saya share di sini, pamfletnya. Itu ada pameran pusaka, mungkin untuk semua saudara-saudaraku yang ingin belajar, untuk pengen belajar pusaka, pengen lihat-lihat bursa dan memahami pameran pusaka, bisa datang di Karanganyar. Nanti pamfletnya saya tempelkan juga. Ya mungkin itu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga jaya selalu pusaka Indonesia, banyak pecinta-pecinta baru yang mau merawat dan melestarikan untuk pusaka Indonesia, karena sekarang itu pusaka semakin langka, di desa pun cari susah. Saya banyak dari mantan-mantan kolektor lama yang saya hunting cari pusakanya, dan saya juga bantu pemaharan. Anak-anaknya nggak mau nerusin seperti itu. Semoga jaya selalu pusaka, banyak pecinta-pecinta baru yang mau melestarikan dan menjaga. Rahayu, rahayu, salam budaya, salam pecinta pusaka.